Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Pada kesempatan hari ini, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat taufik dan karunia kita masih diberi kesempatan, kesehatan, lahir batin, dan tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salat masalam yang kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, karena jasa beliau kita keluar dari zaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang dengan syariat agama Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang konsep etika bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman dan era persaingan global yang semakin sengit, pengusaha dituntut untuk selalu senantiasa melakukan segala upaya untuk dapat bertahan di pasar global. Upaya-upaya yang dijalankan jelas memacu para pengusaha berkompetensi, mendapatkan kesempatan dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, untuk mendapatkannya, segelintir pengusaha bahkan rela untuk melakukan segala cara tanpa memikirkan bahwa ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan tersebut. Perilaku kompetensi inilah yang seharusnya dihindari, karena inti dalam berbisnis bukan hanya meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam dunia bisnis, peranan etika dan moral sangatlah penting demi menghindari sifat berkompetensi yang tidak sehat. Etika bisnis dipercaya sebagai cara untuk mempertahankan bisnis dan harus diterapkan oleh seluruh pihak. Jika semua pihak melaksanakannya, maka konsumen pun akan merasa sejahtera sehingga kepercayaan pun terlahir. Dengan demikian, kesetiaan untuk melakukan bisnis dengan suatu perusahaan tersebut pun tercipta. Untuk memahami etika bisnis, kita harus memahami etika dan bisnis itu sendiri. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang memfokuskan pada moral manusia dan tindakan-tindakan yang dilakukan, khususnya yang bersangkutan dengan kebaikan dan keburukan dari hasil tindakannya. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya cara bertindak, adat dan kebiasaan. Menurut Suseno 1987, etika dan ajaran moral tidak berada di satu tingkat yang sama. Moral menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia dalam hidup. Sedangkan etika merupakan alat bantu seseorang untuk paham alasan mengapa ia harus mengikuti ajaran moral dan mempertanggungjawabkan semua tindakannya. Suseno 1987 juga mengatakan bahwa etika adalah ilmu yang membantu kita untuk mencari orientasi. Tujuannya agar manusia dapat menjalani hidupnya tanpa ikut-ikutan apa yang dilakukan orang lain, dan juga membantu manusia supaya lebih mampu mempertanggungjawabkan semua tindakan atau keputusan yang dipilihnya. Menurut Sofyan 2011, pengertian etika di sini lebih sebagai ilmu atau bagian dari pemikiran filsafat yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Etika itu bersifat rasional, artinya benar, salah tergantung pada pemikiran manusia rasional. 2. Digunakan pemikiran yang kritis. 3. Diatur dan dibahas secara sistematis. 4. Dibahas secara mendasar. 5. Bersifat normatif dan berbobot nilai-nilai atau norma. Dengan kata lain, etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Etika sangat konsep. Etika bisnis penting adanya dalam melakukan sesuatu, karena etika akan menentukan hasil baik atau buruknya suatu yang dilakukan. Pada dasarnya,
Etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian dan tindakan dan perilakunya. Pengertian etika secara umum dapat didefinisikan sebagai salah satu usaha sistematis dengan menggunakan akal untuk memaknai individu atau sosial. Pengalaman moral di mana dengan cara itu dapat menentukan peran yang akan mengatur tindakan manusia dan nilai yang bermanfaat dalam kehidupan. Tahap 2005, menurut Sofian 2011, etika adalah hasil usaha yang sistematis yang menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individu dan sosial untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa menjadikan pedoman hidup. Adapun menurut Setya Nugraha mendefinisikan etika sebagai nilai-nilai norma moral dalam suatu masyarakat. Kerap 1998 juga berpendapat bahwa ada dua macam etika. Pertama, etika deskriptif yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar dalam hidup ini sebagai suatu yang bernilai. Kedua, etika normatif yang berusaha menetapkan sebagai sikap dan pola perilaku idealnya seharusnya dimiliki dan dijalankan oleh manusia. Dan apa tindakannya seharusnya diambil untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika adalah moral dan karakter yang mengacu pada nilai-nilai dari aturan yang dilaksanakan oleh kelompok atau individu. Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, secara baik pribadi atau kelompok. Nilai suatu yang berguna bagi seseorang atau kelompok dan mencapainya sangat memberi makna kepada diri sendiri serta seluruh hidupnya. Norma adalah aturan atau kaidah perilaku dan tindakan manusia. Kerap 1998. Adapun manfaat etika adalah 1. Mendorong dan mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Dapat mengarahkan masyarakat untuk berkembang menjadi masyarakat yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera dengan menaati norma-norma yang berlaku demi mencapai ketertiban dan kesejahteraan sosial. Bisnis setiap manusia pasti memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta tersebut. Salah satu cara yang dilakukan untuk memperoleh harta tersebut dengan cara bekerja atau berbisnis. Kegiatan yang paling banyak dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah bisnis. Bisnis dalam ilmu ekonomi merupakan suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bisnis berasal dari kata Inggris business yang berasal dari kata dasar fusi yang berarti sibuk. Sibuk memiliki makna bahwa suatu individu, komunitas maupun masyarakat sibuk mengerjakan aktivitas yang mendatangkan suatu keuntungan. Lois E. Bonnet 2007 berpendapat bahwa bisnis terdiri dari aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Beberapa bisnis memproduksi barang berwujud sedangkan yang lain memberikan jasa. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Adapun bisnis menurut para ahli, menurut Musselman dan Jackson, bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat. Perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Kita mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Adapun dalam pandangan Strauss dan Adler, bisnis adalah suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang-barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Barang yang dimaksud adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis yang lain. Menurut Aufah, sebagaimana yang dikutip oleh Arifin dan Abdul 2013, yang mengemukakan
bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk mencapai dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan sebagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen. Ritchen 2004 juga mengatakan bahwa bisnis mempunyai normatif sendiri yang memaksimalkan keuntungan pribadi dan menekan biaya. Bisnis adalah kegiatan yang menyangkut produksi, penjualan, dan pembelian serta jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan konsep etika bisnisnya perilaku merupakan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bisnis merupakan tindakan individu dan kelompok yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Menurut Kito 1993, ada beberapa macam jenis bisnis. Untuk memudahkan mengetahui pengelompokannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Ekstraktif, yaitu bisnisnya dilakukan kegiatan dalam bidang pertambangan atau menggali bahan-bahan tambang yang terkandung dalam perkebunan. 2. Agraria, yaitu bisnisnya menjalankan bisnis dalam bidang pertanian. 3. Industri, yaitu bisnisnya bergerak dalam bidang industri. 4. Jasa atau bisnisnya bergerak dalam bidang jasa yang menghasilkan produk yang tidak berwujud. Elemen bisnis yang utama dan merupakan sumber daya yang kompetitif bagi sebuah bisnis terdiri dari 4 elemen, yaitu 1. Modal, yaitu sejumlah uang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis. 2. Material, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari sumber daya alam termasuk tanah, kayu, mineral, dan minyak. Sumber daya alam tersebut disebut juga sebagai faktor produksi yang dibutuhkan dalam melaksanakan aktivitas bisnis untuk diolah dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. 3. Sumber daya manusia, yaitu sumber daya yang berkualitas yang diberikan dan diperlukan untuk kemajuan sebuah bisnis. 4. Keterampilan manajemen. 5. Suatu bisnis yang sukses, suatu bisnis yang dijalankan dengan manajemen yang efektif. Sistem manajemen yang efektif adalah sistem yang dijalankan berdasarkan prosedur dan tata kerja manajemen. Prinsip-prinsip etika bisnis untuk membangun kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perusahaan etika yang akan digunakan sebagai normal perilaku sebelum aturan atau hukum perilaku dibuat dan dilaksanakan atau aturan normal. Etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan atau hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis, yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip norma sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, disiplin, perilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Ketika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan stakeholders yang penting untuk diperhatikan. Etika bisnis membawa perilaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional, karena harus pengelolaan bisnis secara profesional. Yang selanjutnya, berdasarkan keahlian dan keterampilan. Mempunyai komitmen moral yang tinggi, menjalankan usaha berdasarkan profesi atau keahlian. Moshe 2004 mengatakan bahwa prinsip etika bisnis meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi. Prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan secara bebas mempunyai wewenang dalam memutuskan suatu kewajiban dalam upaya pengembangan visi misi perusahaan yang berorientasi pada nilai kemakmuran dan kesejahteraan para pekerja maupun mitra kerjanya. 2. Prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menjadi hal yang paling penting dalam mendukung keberhasilan suatu perusahaan. Nilai kejujuran harus dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis. Perusahaan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran akan mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat sekitar dan mitra kerja perusahaan tersebut. 3. Prinsip niat baik dan tidak berniat jahat. Prinsip ini masih berhubungan dengan nilai kejujuran karena segala tindakan yang dilakukan oleh perusahaan atau pejabat
kepada tingkat kepercayaan mitra kerja. Tentu, suatu tindakan jahat yang dilakukan oleh perusahaan akan merusak kepercayaan mitra kerjanya. Oleh sebab itu, perusahaan harus bersikap transparan dalam menjalankan tujuan, visi, dan misi perusahaannya. 4. Prinsip adil. Prinsip ini membantu perusahaan untuk selalu bersikap adil kepada pihak-pihak yang terkait dengan bisnis yang mereka jalankan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 5. Prinsip hormat pada diri sendiri. Hormat kepada diri sendiri adalah prinsip yang di mana kita melakukan penghargaan kepada orang lain seperti kita menghargai diri sendiri. Oleh sebab itu, semua aspek perilaku bisnis harus dapat menjaga nama baik perusahaan karena hal tersebut sangat penting dalam menjaga eksistensi perusahaan tersebut. Kerap 1998 juga mengatakan bahwa secara umum terdapat 5 prinsip etika bisnis yang dilakukan dalam kegiatan bisnis, yaitu 1. Prinsip otonomi. Otonomi merupakan perilaku mandiri di mana manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkannya. Semua keputusan dan tindakan yang dilakukan harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku. Pelaku bisnis otonom adalah orang yang tahu dan sadar akan keputusan tindakan yang diambilnya, serta risiko atau akibat yang timbul baik bagi dirinya dan perusahaan maupun bagi pihak yang lain. 2. Prinsip kejujuran. Karena menyatakan bahwa ada 3 alasan mengapa prinsip kejujuran sangat relevan dalam dunia bisnis. Alasan pertama, karena mengatakan kejujuran sangat dibutuhkan dalam memenuhi syarat-syarat perjanjian dan kontrak dalam bisnis. Kejujuran sangat dituntut bagi setiap pihak dalam memutuskan hubungan kerjasama, dalam menyepakati suatu perjanjian. Jika ada kejujuran dan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak, tentu pihak lain akan mau atau tidak mau lagi untuk melakukan kerjasama dengan pihak yang melakukan kecurangan. Seiring berkembangnya teknologi yang membuat informasi beredar dengan sangat cepat. Kecurangan ini tentu secara cepat atau lambat pasti diketahui oleh banyak pihak sehingga dapat merusak citra suatu perusahaan. Dengan bertindak curang, para pelaku bisnis secara tidak sadar membangun kehancuran bagi bisnis yang dilakukan karena tidak ada lagi pihak yang ingin bekerja sama. Alasan kedua, dikatakan bahwa kejujuran diperlukan dalam hal tawar menawar barang dan jasa. Para pelaku bisnis harus bisa menentukan harga dan tepat untung kualitas barang dan jasa yang dijualnya. Perusahaan tentu sangat membangun dan menjaga kepercayaan kepada konsumen. Alasan ketiga, menyatakan bahwa kejujuran sangat diperlukan dalam hubungan kerja internal dalam suatu perusahaan. Hubungan kerja dalam perusahaan harus berlandaskan kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Pemilik perusahaan harus selalu jujur dalam menggaji karyawan-karyawannya. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal kerja dan tidak boleh dikurangi tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, karyawan pun harus jujur dan mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan di luar sepengetahuan atasannya. Sikap jujur harus dilakukan secara dan seluruh pihak yang menjalankan bisnis guna mempertahankan bisnis dari kehancuran. 3. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap bagi semua pihak untuk melakukan secara adil, di mana tidak ada sikap membeda-bedakan dari semua aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, aspek, dan aspek lainnya. Kerap mengutip perkataan Adam Smith yang mengatakan bahwa prinsip paling pokok dari keadilan merupakan prinsip tidak merugikan orang lain atau prinsip no harm. Khususnya tidak merugikan kepentingan orang lain. Dapat disimpulkan bahwa prinsip ini menekankan untuk selalu menghargai hak dan kewajiban setiap individu. 4. Prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan menuntut kesadaran perilaku bisnis untuk tidak saling merugikan. Prinsip ini menekankan bahwa dalam bisnis perlu ditanamkan prinsip saling menguntungkan atau win-win solution, yang artinya dalam suatu keputusan yang diambil kegiatan bisnis, semua pihak harus mengusahakan agar masing-masing merasa diuntungkan. Kembali lagi, tujuan dalam berbisnis adalah untuk memperolehkan keuntungan. Perusahaan ingin banyak yang membeli dan menggunakan produknya, dan konsumen juga ingin menggunakan produk-produk tersebut dengan kualitas bagus dan harga yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis
untuk terus menjalankan bisnisnya sebaik mungkin sehingga menguntungkan semua pihak. 5. Prinsip integritas moral menekankan kesadaran para pelaku bisnis bahwa setiap orang harus dihormati harkat martabatnya. Prinsip ini harus dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis agar dia menjalankan bisnis dengan tetap menjaga konsep etika bisnis 15. Nama baik perusahaannya. Prinsip ini menuntut pelaku bisnis untuk tidak merugikan segala pihak dalam semua keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Pelaku bisnis harus dapat menjalankan bisnisnya secara maksimal agar membawa perusahaan menjadi yang baik dan dibanggakan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Dalam etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Etika bisnis memproduksi produk yang merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Dalam etika menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen berkaitan erat dengan hal-hal bagi berikut. A. Produk yang berguna dan dibutuhkan. B. Produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan. C. Nilai tambah yang tinggi. D. Jumlah yang dibutuhkan dan menetapkan keuntungan. E. Dapat memuaskan konsumen secara positif. 2. Etika bisnis mempromosi dan pemasaran kegiatan promosi. Pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Menurut William James dalam bahasa swasta dan psikotes pemasaran dalam suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. 3. Etika bisnis didistribusi. Prinsip distribusi produk dimasukkan untuk mencapai kesepakatan dan kecepatan waktu datangnya barang dan ke tangan konsumen. Keamanan yang terjaga dari kerusakan, sarana, kompetensi, dan ketepatan memenuhi kebutuhan masyarakat. Etika dalam kegiatan distribusi yaitu ketepatan produk di tangan konsumen dengan mudah pada konsumen yang membutuhkan. Jika bisnis melakukan penimbunan atas produk, maka akibatnya tidak terdapat kesediaan produk yang cukup di masyarakat dan dapat menyebabkan kelangkaan. Penimbunan barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal ini tidak sesuai dengan etika bisnis. 4. Etika bisnis dalam kompetensi sebuah kegiatan bisnis tidak bisa terlepas dari kompetensi antar pelaku bisnis. Menurut Muslim 2004, prinsip etika yang dapat dikembangkan dalam kompetensi berdasarkan landasan antara lain. A. Memberikan yang terbaik untuk konsumen. Dapat berupa memberikan kualitas produk yang terbaik, memberikan harga yang kompetitif, dan memberikan layanan terbaik untuk konsumen. B. Tidak berlaku curang. C. Kerjasama positif. Tujuan etika bisnis merupakan suatu bentuk aktivitas yang tujuan utamanya adalah memperoleh serta memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya produksi. Karena itu, dalam kegiatan bisnis, perusahaan akan seringkali menetapkan langkah yang strategis di mana langkah tersebut didasarkan atas keuntungan dan kelangsungan perusahaan. Menurut Muslim 2004, pentingnya etika bisnis dalam kelangsungan perusahaan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi utama etika bisnis dipusatkan pada mencari cara untuk menyelaraskan kepentingan strategis suatu bisnis dengan pedoman pada masyarakat tentang bisnis dengan memberikan pemahaman bahwa sesungguhnya kegiatan bisnis tidak dapat dibasarkan dari konsep etika bisnis. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.